Oh, bukan Yesus lah gitulah. Kalau dari menurut aku. Oke. Kalau menurut Saka bukan Mesias lagi bukan bukan Mesias lagi itu yang datang. Oke. Ketika Yesus sudah naik ke surga, siapa yang datang kemudian hari mengaku dia adalah Mesias? Gimana ya? Belum saya bisa pastikan lah gitulah. Setelah Yesus naik ke surga, baru datanglah pernyataan-pernyataan dari Paulus, dia bertemu dengan Yesus. Betul tidak? Secara logika. Karena dia katanya mendengar suara Yesus. Akulah Yesus. Betul tidak, Saka? Ya. Setelah Yesus naik. Nah, padahal Yesus sudah wanti-wanti tadi di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu. Akan ada orang yang mengaku, akulah Mesias. Contoh, saya pergi selama 1 minggu keluar kota. Saya sudah bilang sama pembantu saya di rumah, kalau datang nanti kamu dengar ada yang mengaku kalau itu saya, jangan kamu percaya ya, jangan dibukakan pintu. Siap, Bu. Nah, rupanya diketok. Dia telepon, Bu, tolong transfer dulu uang, ini saya dari Nora katanya. Padahal saya sudah wanti-wanti, saya sudah kasih tahu, hati-hati kalian. Kalau ada nanti mengaku-ngaku saya, itu bukan saya. Dan dia membuat tanda-tanda mukjizat. Terus mengusir setan dalam nama aku. Bukankah Paulus mengerjakan itu semua? Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Pada kesempatan kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, kita akan tampilkan perdebatan seru antara Bunda Nora yang notabene adalah seorang mualaf berhadapan dengan Pendeta Syaka. Dan topik hangat yang dibahas kali adalah tentang Mesias palsu. Bagaimana keseruannya? Langsung saja mari kita simak videonya. Katakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, sekarang apakah Yesus cahaya itu melontar dari timur ke barat? Tidak, melainkan cahaya itu turun dari langit mengelilingi si lulus. Nah, perkataan Yesus di dalam Lukas 10 tadi, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, sekarang di dalam, sebentar, ini yang terakhir ya. Tunggu dulu. Yang apa bunyinya? Dulu. Yohanes 3 nomor 13 dan 14, coba dibaca Bang. John 3 Nomor 13 sampai 14. 14 yang gak usah, 13 aja. Tidak ada seorang pun yang telah Naik Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, yang datang kepada Paulus itu siapa? Cahaya, dikatakan Yesus itu adalah isi belisis. Nah, karena dia kilat seperti cahaya yang memancar, yang turun dari langit. Bukankah Paulus bertemu dengan cahaya? Anak Manusia itu turun itu dengan tubuh kemuliaan. Apakah tubuh kemuliaannya bisa kelihatan? Bisa, karena kalian mengatakan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti Yesus kelihatan. Ketika dia bangkit, kalau kata kalian, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sementara dia juga makan ikan goreng. Dalam Lukas 24 nomor 41-43, Alkitab mencatat bahwa Yesus yang bangkit meminta sepotong ikan goreng dan kemudian memakannya. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh Yesus yang bangkit masih memiliki ciri-ciri fisik, bukan hanya rohani. Dan ini membantah anggapan bahwa tubuh Yesus setelah kebangkitan hanya bersifat rohani. Berikut detailnya, Lukas 24 nomor 41-43. Yesus, setelah bangkit, menunjukkan dirinya kepada para rasul.
Mereka belum percaya karena gembira dan heran. Yesus bertanya, "Apakah kalian punya makanan di sini?" Mereka memberikan sepotong ikan goreng kepadanya, dan Yesus memakannya di depan mereka. Nah, Goreng. apa mungkin Yesus datang, dia menampakkan diri berupa cahaya? Tidak mungkin. Pertanyaannya, siapakah yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun? Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, "Berhati-hatilah kamu, akan ada yang datang mengaku sebagai Mesias." Suara yang didengar oleh Paulus itu bukankah mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Silakan, Sak. Gak gitu dong suaranya. Gitu ya. Suaranya gini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang Bang Saka, Itu suaranya Saka. kira-kira yang datang kepada Saulus, Yesus, anak Bunda Maria, atau Kristus? Karena kepada Bunda Maria tidak dikatakan engkau akan menamai dia Yesus Kristus. Tetapi yang menjadikan dia Kristus itu adalah Paulus. Coba baca di Roma 9 nomor 14. Sebab itu, Kristus harus mati dan bangkit. Kebalik. Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Sebab itu, Kristus harus mati dan bangkit supaya dia menjadi Tuhan. Dia tidak mengatakan Yesus. Terus di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus harus menanggung hukum kutuk. Ayo, Kristus mana ini? Ya, oke, Silakan oke. jawab, saya menikmati. Kalau dari saya simak tadi dari perkataan itu berarti yang datang ke Paulus itu bukan Yesus. Kalau dari simak ya, dari perkataan itu, berhati-hatilah akan datang Mesias palsu. Berarti itu bukan Yesus lagi itulah. Kalau dari menurut aku. Oke. Kalau menurut Saka bukan Mesias lagi bukan Mesias lagi itu yang datang. Oke. Ketika Yesus sudah naik ke surga, siapa yang datang kemudian hari mengaku dia adalah Mesias? Gimana ya? Belum saya bisa pastikan lah gitulah. Setelah Yesus naik ke surga, baru datanglah pernyataan-pernyataan dari Paulus, dia bertemu dengan Yesus. Betul tidak? Secara logika. Karena dia katanya mendengar suara Yesus. Akulah Yesus. Betul tidak, Saka? Ya. Setelah Yesus naik. Nah, padahal Yesus sudah wanti-wanti tadi di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu. Akan ada orang yang mengaku, akulah Mesias. Contoh, saya pergi selama 1 minggu keluar kota. Saya sudah bilang sama pembantu saya di rumah, kalau datang nanti kamu dengar ada yang mengaku kalau itu saya, jangan kamu percaya ya, jangan dibukakan pintu. Siap, Bu. Nah, rupanya diketok. Dia telepon, "Bu, tolong transfer dulu uang, ini saya dari Nora," katanya. Padahal saya sudah wanti-wanti, saya sudah kasih tahu, hati-hati kalian. Kalau ada nanti mengaku-ngaku saya, itu bukan saya. Dan dia membuat tanda-tanda mukjizat. Terus mengusir setan dalam namaku. Bukankah Paulus mengerjakan itu semua? Membuat tanda mukjizat. Coba Bang Mikael baca di Galatia 1 nomor 11. 1. Nomor 11 sampai 12. Oh, Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Galatia 1 nomor 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. oh, Galatia 1. Coba. Apa kata Paulus? ya, bentar ya. Lihat Galatia 1, 11. Apakah? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang Yesus Kristus mana yang dimaksud oleh Paulus? Sementara Yesus memberitakan Injil. Yesus itu adalah manusia. Kenapa dia mengatakan bukan dari manusia?
Bukankah dikatakan yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7, dialah antikristus. Dialah si penyesat. Nah, si Paulus mengaku dia menerima Injil itu dari mana? Bukan Injil dari manusia. Terus, Yesus Kristus mana yang dia maksud? Iya, oke. Ya. Nantilah saya konfirmasi dengan Romo. siapa kita. Akulah jus yang kau minum. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak. Stadio. Jadi di mobil aja dia nih. Waalaikumsalam. Daripada di pabrik. Izin turun, ada kerjaan, nanti kalau nggak sibuk saya naik lagi kemari. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Repot Pak Pendetanya ya, Saka. Jangan terguncang kok Bang. Santai aja Bang. Udah terguncang dia. Memang begitu ketawanya Kak Nora. Ketawanya ketawa jahat. Nanti kan. Tahu aja. Akhirnya Pendeta Syaka terguncang saudara-saudara. Demikian teman-teman, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan ini. Dan semoga semakin banyak jemaat gereja yang mulai pergunakan logika dan akal sehatnya hingga menjemput hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.